Nanti turun lagi. Turun lagi. Terima kasih untuk kesempatan ini diberikan kepada kami keluarga untuk menyampaikan beberapa hal yang boleh membantu menguatkan sehingga prosesi sampai saat ini boleh kami rasakan. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kepala Sidang DKI Jemaat Melang dan seluruh hamba Tuhan bahkan Jemaat Melang DKI yang sudah mendukung, mendoakan, bahkan membantu keluarga besar kami. Yang kami hormati pengurus DKI di anak kami itu sangat luar biasa dan secara akal manusia sulit untuk kami terima karena tidak ada hal yang membuat beliau harus berpisah dengan kami. Tapi kami percaya ini adalah kedaulatan Tuhan yang boleh terjadi di dalam keluarga kami. Yang kedua, untuk Bapak Ibu ketahui, yang berduka cita pada hari ini tidak saja keluarga besar kami ini, tapi yang pertama adalah GKI Jemaat Melang, tempat beliau bersama keluarga beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua adalah GKKA Indonesia Jemaat Suwarto. GKI Jemaat Suwarto. Yang keempat, GKK Indonesia Jemaat Sendawa. Yang kelima, GKK Indonesia Cabang Melang, karena bagi beliau adalah bagian yang terlibat langsung dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan melalui kesempatan hari ini, kami atas nama keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, seluruh warga Bentini, seluruh hamba Tuhan, apabila dalam masa hidupnya kakak kami hal yang tidak berkenan bagi Bapak Ibu sekalian, mohon itu dapat dimaafkan. Yang kedua, kami juga berterima kasih untuk GKI Jemaat Melang yang sudah menerima terhadap kakak. Mungkin ada kekurangan, mohon dimaafkan. Apa yang sudah beliau lakukan, biarlah itu menjadi suri dan teladan buat keluarga besar kita. Ini ucapan terima kasih juga melalui kesempatan hari ini atas dukungan yang luar biasa kepada keluarga kami. Mohon izin agak panjang karena kami disebutkan melalui ucapan bela sungkawa yang luar biasa. Yang pertama dari Dr. Ferdinand Altotono, Dr. Ferdinand, Dr. Sophia Darmawati. Yang kedua dari Seram Group. Yang ketiga dari PT TCM, PTB, PT TIS, PT DPK, dan PT NVR. Yang keempat dari keluarga besar Rumah Sakit Insan Sendawa. Yang kelima dari keluarga besar Pak Muwanto atau B Angel Group. Yang keenam keluarga besar GKKA Cabang Karangtunggal di Teluk Jalan. Yang ketujuh Komdet PT TCM dan PT B. Yang kedelapan keluarga besar Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat. Yang kesembilan Toko Emas Fajar Utama. Yang ke-10 keluarga
Besar Dokter IGD Rumah Sakit Insang Sendawa. Yang ke-11 Kadek Ayu, Dr. Yoga, Dr. Priyo, Dr. Agnes, Dr. Charles, dan Dr. Janimas. Yang ke-12 Gembala Sidang dan Jemaat GKI Jemaat Melang. Yang ke-13 Keluarga Besar Gereja Santo Katolik Markus Melang. Yang ke-14 Keluarga Besar KKDP Kutai Barat. Yang ke-15 Keluarga Besar GKK Indonesia Jemaat Sendawa. Yang ke-16 Keluarga Besar Perkarya GKI se-Daerah Kutai Barat. Yang ke-17 Dr. Anti, Dr. Dwi, Dr. Desire, Dr. Pradika, dan Dr. Kalu. Dan yang ke-18 adalah dari keluarga besar KKDP Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih atas penguatannya. Terima kasih pula atas perhatian yang banyak sekali Bapak Ibu berikan kepada keluarga besar kami, baik materi dan support doanya, sehingga keluarga besar kami tetap dikuatkan sampai hari ini. Satu permohonan kami, mohon didoakan secara khusus, karena kami Pak Rudi Hartono sampai hari ini masih terbaring di Rumah Sakit Pawapsara di Samarinda. Tolong doakan, dan kami percaya Tuhan pasti menjamah dan menyembuhkan dia. Di dalam masa yang seperti ini, kami yakin percaya Tuhan juga akan memulihkan dan memakai para dokter dan para medis. Adapun mengenai profil dari anda kami ini akan dijelaskan oleh anak kami, Dokter Sarah. Pada Sarah dipersilakan. Shalom. Pada siang hari ini saya akan membacakan riwayat hidup dari Bapak Dr. Andes Nego. Bapak Dr. Andes Nego lahir di Kampung Suwakong tanggal 1 September 1965. Adalah anak dari A. Baron Momot almarhum dan Ibu Herlina Kotek almarhum. Bapak adalah anak keempat dari 8 bersaudara, yang sekarang sisa 2 yang ada di sini, Tante Mariam, dan yang satu sedang terbaring di ICU Sapura AWS, Om Rudi Hartono SEMSI. Dan yang lain kakak dan adiknya telah duluan mendahului dia ke surga. Yang pertama almarhum Aman Anton, yang kedua almarhum Dr. Andes Gustaf AA, yang ketiga almarhum Sumiati, yang selanjutnya adiknya almarhum Profesor Esos MM, yang terakhir almarhum Gasela Sarjana Kebidanan. Bapak Nego menikah dengan Ibu Aida Leta SPD dan mempunyai 2 orang anak. Yang pertama Dr. Yani Manega MH, dan yang kedua Dr. Yani Yunianta yang baru saja lulus ujian kompetensi dokternya di hari Sabtu kemarin. Saat dia menelpon Bapak, begitu sukacita hatinya. Karena dia sering bahwa yang dia tunggu di kehidupan ini adalah menunggu adik lulus jadi dokter. Waktu itu dia menerima telepon itu di saat kita lagi jaga Om Rudi di ICU AWS, dan begitu bangganya dia sambil menangis dan mengatakan bahwa kita akan sama-sama pergi sama dokter adik. Tapi hari Sabtu itu dia sudah berhasil membuat 2 anaknya menjadi dokter dengan seluruh keterbatasan hidupnya. Dia memang prian, tapi dulu kondisi ekonomi kami tidak baik-baik saja. Dengan seluruh keterbatasannya, dia membiayai kami sekolah.
dia sering pesan, Sarah cepat sekolahnya, harus pintar. Soalnya biaya sekolah mahal. Bapak gak ada duit, bapak juga gak kerja apa-apa, mama cuma PNS dulu. Tapi puji Tuhan, pujian Tuhan luar biasa. Saat ini kami melihat bagaimana didikan Bapak terhadap kami. Dia mengajarkan kami menjadi orang yang mandiri, kuat, tegas, berani mengutarakan pendapat, menjadi orang yang menjadi pemimpin, sampai kami bisa menjadi dokter pada saat ini. Bapak mempunyai 3 orang cucu, 2 orang menantu. 2 orang menantunya Eko Hosni dan Makita Sonali, dan 3 orang cucunya Yabes Aron, Jessica Aurora, dan Stefano Mores. Pendidikannya Bapak SD di Swapong, SMP di Lamping, SMA di SMA Negeri 1 Tenggarong, dan S1 di Universitas Mula Warman, Fakultas Sosial dan Politik. Untuk pelayanannya seperti yang sudah dijelaskan oleh Ketua Daerah DKI DNKB, Bapak begitu aktif di dalam setiap pelayanan di dalam daerah maupun di dalam gereja. Kalau ada acara dia selalu datang. Jadi dulu waktu saya masih kecil, dalam seminggu itu dia sudah memprogramkan jalan kemana-mananya itu dari Senin sampai Sabtu sampai Minggu, sampai Senin lagi dia selalu sudah ada jadwal jalannya, dan kita anak-anaknya wajib ikut waktu itu. Untuk organisasi, Bapak adalah ketua pemuda pertama di GKKA di Samarinda, dan dia merupakan ketua pertama di KKDB Kutai Barat, dan sampai akhir hidupnya dia menjadi penasehat KKDB Kutai Barat. Pekerjaan, Bapak bekerja di PT KEM dari tahun 1990 sampai 2004. Selanjutnya dari 2024 sampai terakhir masa hidupnya dia menikmati hidupnya dengan bercanda, bersenda gurau dengan kita semua, pelayanan, jalan-jalan bersama mama. Biasa mereka suka ke kebun. Kadang kami larang karena dia sudah hidupnya 15, tapi dia menikmati hal itu, jadi kami lebih memilih untuk melihat dia bahagia. Riwayat penyakit, awal terkena serangan jantung tahun 2010, lalu dirujuk dari RSI ke AWS dan dipasang 3 ring jantung. Dari tahun 2010 sampai 2020 terpasang 8 ring jantung lagi. Setelah itu tahun 2021 mulai serangan jantung lagi, sampai waktu itu dia sudah hampir menyerah di rumah sakit. Dia berkata, biar aja Bapak di sini, Bapak sudah nggak kuat. Tapi waktu itu kita anak-anaknya berusaha bagaimanapun caranya supaya dia dirujuk ke Samarinda, dan waktu itu dia dipasang 5 ring lagi. Jadi total ring yang ada di dalam tubuhnya adalah 15 ring. Dari tahun 2010 sampai 2021. Lalu pada 21 Agustus 2025 subuh, Bapak bangun di jam setengah 5 subuh. Lalu dia makan pagi di belakang. Setelah itu dia kembali ke kamar, baca Alkitab. Setelah itu dia bilang sama mama mau mandi, lepas baju, mau baringan bentar, baring. Lalu dia menghembuskan 2 kali nafas terakhirnya, dan langsung tidak ada nafas. Sempat dibantu resusitasi jantung oleh Yakub. Setelah diperiksa nadi karotisnya tidak teraba, nafas tidak ada. Tetap dilanjutkan resusitasi sampai pada akhirnya Yakub menyatakan Bapak sudah tidak ada. Setelah itu saya datang dari Barong
Saya mulai lagi resusitasi, si adik bilang, "Kak, tadi aku udah resus, Bapak sudah nggak ada." Berarti memang setelah 2 kali hembusan napas, Bapak langsung pergi ke surga. Memang terasa berat bagi kami karena tidak ada proses perjalanan penyakit sama sekali, tidak ada keluhan sama sekali. Benar-benar habis membaca Alkitab, Bapak langsung pergi pada Tuhan di surga. Mungkin kalau kita lihat, hal itu adalah hal yang sangat dirindukan. Memang kalau misalnya ada pengkhotbah datang ke gereja terus bilang, "Oh, enak sekali kalau meninggal waktu khotbah langsung meninggal dipanggil Tuhan langsung surga." Dia sering merindukan hal-hal yang seperti itu, meninggal tanpa sakit, tanpa menyusahkan orang, langsung ke surga, dan tujuan hidupnya sudah tercapai. Memang sangat menyenangkan bagi dia, tapi menyedihkan bagi kami yang ditinggalkan. Mohon kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, tante, om, kakak, adik, kakek, nenek terkasih, membantu kami dalam doa. Kami kadang kalau dengan firman Tuhan buat, nanti kalau misalnya makan sendirian sedih lagi, terus nanti dengan firman Tuhan buat lagi, bersama-sama dengan saudara-saudari bercanda buat, nanti sendirian sedih lagi. Kiranya kami diberikan bantuan doa untuk dikuatkan hati, pikiran, dan perasaan kami untuk menghadapi hari-hari yang berat ini. Terima kasih kepada seluruh keluarga, sahabat, anggota jemaat, klien, teman-teman Bapak yang dalam beberapa hari ini datang untuk memberikan kekuatan, kata-kata penghiburan kepada kami, membantu di rumah. Terima kasih banyak. Itu adalah suatu hal yang sangat berharga bagi kami, sesuatu hal yang sangat tidak ternilai bagi kami. Tapi kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati apapun yang dilakukan oleh Bapak, Ibu, saudara-saudari kepada kami. Tuhan Yesus memberkati dan membalasnya berkelimpahan. Kami mohon maaf bila dalam hidup Bapak ada salah kata, dalam bercandaannya membuat hati menjadi sakit hati atau sebel. Kami mohon maaf karena Bapak ini memang suka bercanda orangnya. Kiranya teladan hidupnya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dia suka saat teduh pagi hari, biasa subuh-subuh dia bangun saat teduh baca Alkitab. Mungkin ini bisa dijadikan contoh bagi kita dalam menjalani kehidupan yang baik-baiknya, boleh diambil untuk persiapan kita menghadap Sang Pencipta. Sekian riwayat hidup dan sambutan dari kami keluarga. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan laju. Turunan. Yang tinggi di depan.
Jadi kalau ada pikulan itu lebih ringan. Gantian. Maju. Ayo Ri, maju Ri. Tunggu, tahan dulu, istirahat. Ya, istirahat. Kalau bisa di bahunya. Pelan-pelan. Yang paling depan tuh pelan. Kris ini. Ri. Di bahunya saja, tapi harus yang sama tinggi. Kalau tidak sama tinggi ya. Hati-hati turunan. Pelan-pelan. Rem. Oh, itu lubang. Nimbang. Bergantian. Oh, di atas. Oh, belum. Tahan yang di sana. Geser aja. Pelan-pelan. Bila jiwaku lelah di dalam suka-sukanya, ku rindu rumah Bapa terang, di mana aku dapat senang, sabar dalam susah sukamu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar Tuhan beri kuat padamu. Roh Kudus meletakkan jenazah hamba Tuhan Dr. Andes Abednego di tempat ini untuk menantikan kedatangan Tuhan kali kedua. Tubuh kembali menjadi debu dan tanah dari mana ia berasal. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Amin. Saya minta Bapak Pendeta Markus Robert Stefanus MA pimpin dalam doa pembukaan. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur kepada Tuhan. Yang dari sana terlalu turun. Turun sebelah. Yang ini lambat. Mati surat dia sampai bawah itu. Yang rebutan mak yang tong. Sebesiap belum siap beau putih ini. Kali itu kan pas dengan lu nanti kalau kuat. Wah mindah. Oh. Honda hayat kali sila belum jadi lain kali rokok betul mati. Ya, mati 2 kali.
Kotor sa di man din hayro tunasok tahan dan nangis ko. Tay ko kita rutok na. Ano no baba. Kita baru bulan terus baba. Tulo sama na yo kita Kepada jemaat Tuhan, teman, keluarga, saudara yang hadir, menguatkan kami, memberikan dukungan, itu semua sangat berharga, sangat berarti bagi kami. Kata-kata kekuatan, kata-kata damai sejahtera, kata-kata penghiburan dan ketabahan yang biasanya saya ucapkan ke orang lain ternyata sangat begitu berarti dalam kondisi seperti ini. Hal-hal begini kan tidak pernah diajari di sekolah atau di buku, tidak pernah, jadi tidak ada panduan sama sekali. Tapi puji Tuhan. 1, 2, 3. Kali lagi. 1 kali lagi. 3. Oke.